Hello Mari Booster, sorry banget buat yang udah menunggu gua untuk breakdown trailer Thor Love and Thunder ini, dikarenakan gua ada banyak banget project dan belum lagi ngurus tugas akhir pak ya. So hari ini gua udah ada waktu untuk breakdown bareng mengenai trailer pertama dari Thor Love and Thunder ini yang sudah kita tunggu selama berabad-abad ini pak ya. Hari ini gua nggak tahu ya MCU kenapa rilis trailer itu kelamaan begini pak ya. Dan ini kasusnya ini sama kayak Spider-Man No Way Home yang udah mau deadline rilis, malah trailernya itu malah mau hamil 5 atau hamil 6 pak ya. Aduh anjir. Oke, kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder ini pak ya. Dan sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai trailer Thor Love and Thunder. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Di adegan pertama ini kita bisa melihat bahwa trailer dibuka dengan adegan Thor kecil, kemudian Thor remaja, hingga Thor yang dewasa yang sudah kita lihat sekarang ini pak ya. Nah, kita mulai dari Thor yang kecil ini pak ya, dimana Thor yang masih kecil ini ternyata beda lagi dari yang film pertamanya pak ya. Karena kalau kita lihat di film Thor yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada adegan flashback dari Thor dan Loki yang masih kecil ini diajarkan oleh ayahnya si Odin ini, bahwa suatu saat nanti mereka berdua akan memimpin Asgard sebagai seorang raja. Nah, aktornya ini sudah di recast pak ya, karena aktor Thor kecil itu ternyata sekarang sudah jadi dewasa pak ya. Nah, jadi mau nggak mau MCU harus merecast aktornya ini untuk menggambarkan masa kecil Thor. Nah, kemudian setelah itu ada adegan di mana Thor yang masih remaja. Nah, tapi coba kalian perhatikan di kostumnya pak ya. Nah, di sini Thor yang masih remaja ini dia tuh memakai kostum Thor versi klasik alias versi komik lamanya yang dari komik Thor Journey into the Mystery yang dirilis pada tahun 1952. Setelah itu ada adegan Thor berjalan di sekitaran api yang membara di sisi kanan dan di sisi kirinya. Dan jika kita lihat dari adegannya, kayaknya ada scene montage yang dimana Thor ini ada sebuah adegan di mana pertempuran secara off screen yang dimana menggambarkan Thor telah selesai melakukan sebuah pertempuran. Mungkin seperti itu pak. Tapi lagi-lagi gua ada teori kedua yang dimana scene ini menggambarkan Thor ini memakai sebuah jubah berbulu di sebagian kiri dan sebagian kanannya. Nah, untuk jubah berbulunya ini kayaknya ini dari jubah saudara keempatnya dari si Thor, yaitu adalah si Balder yang merupakan adalah saudara rahasia dari si Thor. Dan si Balder ini kayaknya tewas terbunuh oleh si Gorr the God Butcher. Nah, karena kalau kita sambungkan lagi dengan adegan pertamanya di mana Thor berjalan di api yang membara secara slow motion dan memakai jubah berbulu, kayaknya itu adalah scene Thor bertemu dengan Balder dan melihat bahwa saudara keempatnya ini sudah tewas di tangan Gorr the God Butcher. Makanya dia itu mengambil jubah bulu itu untuk mengenang saudaranya dan mencari tahu siapa dalam dibalik pembunuhan si Balder ini pak ya. Nah, next kita beralih ke scene di mana Thor mengubur Stormbreaker yang di sebuah pohon sambil berkata bahwa tangan ini awalnya dibuat untuk bertempur, tapi sekarang aku ingin membuat kedamaian. Nah, perkataan tersebut itu sudah terbukti bahwa Thor sudah berhenti menjadi pahlawan karena dia sudah melewati banyak banget pertempuran bersama para anggota Avengers. Setelah terakhir dia mengalahkan Thanos dan mengembalikan separuh dari universe. Dan sekarang di film ini dia memutuskan untuk membuat perdamaian karena di film Avengers Endgame bahwa Thor sudah menyerahkan tahta kekuasaan Asgard kepada si Valkyrie sebagai King of Asgard untuk memerintah di kota New Asgard yang ada di bumi pak ya. Nah, kita balik lagi ke scene di mana Thor yang bersemedi tadi pak ya. Nah, kalian lihat kan ya, ada pohon besar di belakang Thor ketika dia lagi bersemedi pak ya. Nah, pohon ini yang diyakini oleh para fans ini adalah pohon Yggdrasil. Nah, buat yang belum tahu ya, bahwa pohon Yggdrasil ini dalam mitologi Nordik itu adalah pohon kehidupan yang sangat keramat dan menghubungkan 9 dunia dalam kosmologi Nordik. Dan para cabang pohon-pohonnya diantaranya itu ada Asgard, Valheim, dan juga Alfheim. Dan di sini Thor sudah mengatakan bahwa dia itu ingin mencari jati dirinya dan bersemedi di bawah pohon Yggdrasil. Nah, scene ini kalau kita melihat dari sudut pandang yang jauh ketika Thor sedang bersemedi, itu sumpah kalau kalian melihat full frame ya itu anjir. Kalau gradingnya udah bagus, pencahayaannya, bahkan suasananya kalian bisa melihat itu bukan di bumi loh pak ya. Karena kalau kita lihat dari jauh itu ada dua matahari pak ya, satu di kiri, satu di kanan. Itu tepat ada di belakang pohon Yggdrasil pak ya. Berarti fix ini bukan di planet bumi, ini ada di planet lain
lain, tapi sampai sekarang kita masih belum tahu planet apa yang dimaksud di sini Pak ya, seperti itu. Nah, scene selanjutnya adalah beralih ke scene logo Marvel Studios yang terdapat ada perbedaan sini Pak ya, yaitu dengan tone MCU yang ceria-ceria dengan logo silver serta background hitam untuk mempercerah tone putih silver tersebut Pak ya, sebagai korelasi warna yang ceria, dan disertai dengan ada lagu background musik dari band Guns N' Roses yang berjudul Sweet Child O' Mine, yang menandakan bahwa ini sudah ada tontonnya Guardians of the Galaxy banget Pak ya, karena sepanjang kita udah nonton 2 film GOTG sebelumnya, selalu mereka tuh diiringi dengan musik ala-ala tahun 70-an sampai 90-an yang udah diproduksi oleh MCU ini Pak ya. So fix nih film bakal ceria-ceria sih. Oke, adegan berikutnya kita bisa melihat bahwa Thor sedang melakukan olahraga dengan menggerakkan 2 rantai raksasa di sebuah gua yang sangat gelap, namun masih ada unsur fantasinya Pak ya. Nah, ini dikarenakan terakhir kali kita melihat di Avengers Endgame bahwa Thor sudah mengalami obesitas selama time skip 5 tahun setelah dia itu memenggal kepala Thanos, dan kini dia akan menguruskan tubuhnya kembali dengan berolahraga di sebuah planet yang masih kita tidak tahu di planet mana ini. Dan scene selanjutnya ada Thor yang memakai rompi Revenger seperti yang dipakai oleh Peter Quill yang masih memegang profesinya sebagai Revenger di antar galaksi. Nah, di scene ini kita bisa melihat bahwa Thor ini sudah tidak berstatus sebagai seorang dewa karena dia ingin mencoba hal baru di luar sisi kepahlawanan. Maka dari itu dia mencoba untuk bergabung bersama Guardians of the Galaxy untuk menghadapi segala permasalahan di seluruh galaksi, untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Revenger dibandingkan seorang dewa petir seperti yang ditakdirkan selama ini Pak ya. Nah, menurut gua scene ini menarik banget Pak ya, karena Thor sini sudah berhenti menjadi seorang superhero karena tugasnya sudah selesai dan ingin melakukan hal yang baru. Wow, gile. Jadi kayaknya GOTG akan berperan besar juga di film ini Pak ya. Tapi bisa jadi juga enggak, karena kayaknya GOTG ini akan hadir di sini sebagai cameo, mungkin nggak tahu juga sih Pak ya. Tapi asik juga sih kalau GOTG masuk ke dalam ini cerita dan akan mengajak si Thor ini untuk berpetualang ke berbagai macam galaksi dari planet satu ke planet yang lainnya untuk mencuri berbagai macam harta besar dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah hal yang benar-benar baru dalam kehidupan Thor selama ini. Karena selama ini dari kecil sampai dia itu dewasa, dia itu selalu dididik bahwa dia itu akan menjadi seorang raja dan menjadi seorang pemimpin Asgard dari si Odin Sun ini Pak ya. Nah, kita tunggu aja seperti apa hasilnya ketika Thor ini sudah berbelok dari awalnya dia itu adalah superhero, sekarang menjadi seorang Revenger Pak ya. Karena dia itu ingin ikut petualang bersama dengan Guardians of the Galaxy ini Pak ya, seperti itu. Nah, kita beralih ke adegan Thor dan Korg melihat pesawat Guardians of the Galaxy ini telah meninggalkan planet tersebut Pak ya. Nah, kalau kalian perhatikan di adegan ini ada hal yang hilang di frame bagian kiri. Ada karakter yang disembunyikan oleh MCU untuk kita sebagai para fans. Nah, menurut kalian siapa karakter yang hilang di frame ini Pak ya? Kalau menurut gua sih ini adalah karakter yang penting sih. Mungkin si Loki, karena di setiap film Thor pasti ada si Loki yang nongol. Bisa jadi ini si Loki setelah apa yang terjadi di Multiverse of Madness mungkin, atau bisa jadi ini adalah si Heimdall. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena kalau Heimdall itu sudah mati di Avengers Infinity War kan ya. Tapi bisa jadi dia hidup lagi sih, karena dengan adanya embel-embel multiverse pasti semuanya bisa jadi Pak ya. Nggak tahu lagi lah kalau udah embel-embel multiverse tuh semua yang katanya mati bisa jadi hidup lagi dengan embel-embel varian. Aduh, ya udahlah ya. Juga ada yang mengatakan dari kalian bahwa film Thor Love and Thunder ini setting ceritanya itu ada pasca Spider-Man No Way Home. Nggak tahu lagi sih ya, karena ini masih rumor banget. So ditunggu aja nextnya seperti apa. Mungkin ada update baru dari Taika Waititi atau enggak dari pihak Marvel Studios seperti apa ya. Oke, adegan berikutnya kita bisa melihat bahwa ada 2 rusa yang membawa satu kapal dan terbang. Ini mengingatkan gua dengan Sinterklas yang keretanya dibawa oleh rusa jantan banyak dan terbang Pak ya. Dan gua nggak tahu nih kendaraan apa, atau mungkin ini hanya sebagai pengingat bahwa di planet manapun semua serba terbang. Karena ini di planet lain Pak ya, dan kayaknya ini ada di planet Olympus. Karena di scene selanjutnya ada adegan banyak sekali tempat-tempat di pertembangan, dan ada scene ketika Dewa Zeus menangkap belati petirnya untuk menggambarkan tahtanya sebagai dewa petir di sana Pak ya. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ini ada di Olympus, yaitu adalah tempat tinggal para dewa yang dimana mungkin saja ada dewa-dewa yang lain selain Zeus. Bisa jadi ada Ares, ada Hercules maybe, karena rumornya dari pihak MCU mau mengumumkan si Henry Cavill katanya akan jadi Hercules versi MCU Pak ya. Wah, anjir, asik aja si Henry Cavill yang awalnya kita udah kenal dia sebagai Superman, sekarang jadi Hercules di Thor nanti Pak ya, mungkin seperti itu. Tapi ini udah menjadi lampu hijau sih kalau udah ada Zeus yang diperankan oleh si Russell Crowe ini Pak ya. Nah, si Zeus versi MCU ini kelihatan gemuk banget Pak ya, dan dia sangat dihormati oleh banyak rakyat di Olympus. Dengan gaya seperti ini, kayaknya ini adalah adegan ada sebuah pertarungan gulat mungkin ya, karena bisa dilihat ada penonton banyak yang mengitari arena tersebut, dan kayaknya ini adalah Colosseum versi Olympus di galaksi Pak ya, mungkin seperti itu ya, yang melibatkan Thor maybe,
pertarungan seperti itu atau sekedar flashback kita nggak tahu Pak ya sampai sekarang. Yang jelas scene ini menarik banget sih kalau yang gue lihat ada shield sini Pak ya. Yang jelas scene ini sangat menarik. Nah kalau kita lihat gaya Olympusnya ini mengingat gue sama Star Wars sih, terutama dengan episode pertama yang berjudul The Phantom Menace yang dirilis tahun 1999, yang dimana ada scene ketika Anakin yang masih kecil ini diterima oleh Obi-Wan sebagai padawan barunya, dan di ending Old Republic terlihat orang-orang menyambut Ratu Amidala. Ini sama banget seperti Star Wars episode pertama di final ending Pak ya, anjir. Oke. Ini bener-bener sama sih kayak yang gue lihat ya. Karena gini, kalau untuk soal Star Wars, Marvel tuh sangat menghormati yang namanya Star Wars. Karena tanpa ada Star Wars, gak ada namanya CGI yang sebagus dibuat oleh MCU sekarang. Nah, kok bisa? Nah, buat yang tahu bahwa Star Wars itu adalah pencetus dari semua film blockbuster. Karena mereka pakai CGI yang bernama ILM, yang berarti Industrial Light and Magic, yang kelas CGI-nya sudah tinggi banget dan juga realistis. Dan memang itu udah jadi miliknya Disney. Karena saking realistisnya, makanya MCU kalau soal CGI itu memang udah nomor wahid sih, Sobat. Itu realistisnya sangat keterlaluan banget sih. Gitu. Oke, adegan selanjutnya itu adalah akurat komik banget Pak ya. Itu ada monster yang sudah mati yang dilihat oleh Thor, dan monster yang mati ini merupakan korban dari seorang pembantai para dewa yang akan menjadi main villain di sini, yaitu adalah Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale. Monster ini sebenarnya adalah dewa loh yang bernama Valigar the Behemoth, yang dimana hampir 100 tahun yang lalu Thor dan Valigar ini pernah saling melambaikan tangan di langit Pak ya. Maka dari itu Thor ketika itu melihat mayat dari Valigar ini, dari ekspresinya sudah kelihatan sangat sedih Pak ya. Jadi di sini kayaknya akan ada scene seperti yang di komiknya yang berjudul Thor the God of Thunder volume 1 tahun 2012 berjudul The God Butcher. Nah, udah jelaskan Pak ya bahwa yang membunuh Valigar ini adalah si Gore. Tapi lagi-lagi di trailer ini si Gore the God Butcher tidak diperlihatkan sama sekali. Tapi dari korbannya saja sudah ada dan benar-benar sama seperti di komiknya. Oke. Udah mulai komik akurat ternyata Pak ya. Dan next kita beralih ke scene di mana Valkyrie sudah menjadi penguasa New Asgard dan bernegosiasi dengan beberapa tinggi negara. Nah, mungkin scene ini adalah di mana New Asgard harus diakui di seluruh dunia, karena kita bisa melihat bahwa New Asgard kini sudah menjadi kota kecil di mana para rakyat di sana itu sudah bergotong royong mendirikan rumah baru mereka dan meresmikan New Asgard ini oleh PBB. Mungkin seperti itu Pak ya. Karena bisa dibilang New Asgard ini kan adalah sebuah daerah baru Pak ya, dan ini kan butuh persetujuan dari berbagai macam negara untuk meresmikan bahwa New Asgard sudah resmi menjadi sebuah kota kecil Pak ya. Mungkin seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat bahwa Peter Quill mengatakan bahwa tataplah mata orang yang kau sayangi, dan dia langsung menghadap kepada para tim Guardians of the Galaxy-nya Pak ya. Namun lucunya di sini adalah Thor menatap matanya Peter Quill dengan senyuman ala-ala gay. Jujur gua ngakak sini Pak ya. Dan si Peter Quill ngomong, "Not me, bukan gua yang sayang sama lu. Kata lu adalah tataplah orang yang lu sayang." Dan si Thor ini sayang sama si Peter Quill ini. Ya mungkin sebagai rekan Pak ya. Karena sini Thor menemukan warna baru dan kehidupan baru selain sebagai seorang God of Thunder Pak ya. Dan juga scene ini kayaknya adalah perpisahan antara Thor dan juga Guardians of the Galaxy. Karena di awal scene sebelumnya pesawat mereka meninggalkan Thor dan Korg kan ya. Dan ada karakter yang misterius sengaja dihapus oleh MCU. Nah, jadi nyambungnya. Jadi ini adalah scene sambungan antara dari scene pesawat Guardians of the Galaxy itu meninggalkan planet tersebut, dan scene ini adalah dimana mereka itu akan berpisah. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Tapi kalau kita perhatikan dari anggota tim Guardians of the Galaxy-nya itu lengkap loh Pak, kecuali ada satu anggota yang menghilang, dan itu udah dikonfirmasi oleh Taika Waititi, yaitu adalah si Gamora. Nah, kita tahu kan ya bahwa di Avengers itu bisa kita lihat bahwa Gamora itu udah mati Pak ya di Avengers Infinity War. Dan sini kita bisa melihat bahwa si Gamora itu udah kembali dari timeline tahun 2014 dan dia itu udah stay di bumi Pak ya. Dan di sini kalau kita perhatikan kayaknya Gamora ini ada, cuman karakter itu dihapus oleh pihak yang membuat trailer MCU ini Pak ya. Mungkin seperti itu, karena kita udah tahu ya bahwa MCU itu selalu menghilangkan satu karakter atau satu adegan yang dimana kita membuat saling bertanya-tanya, seperti yang kita udah lihat di Spider-Man No Way Home, yang jelas-jelas itu udah ada yang mencurigakan Pak ya. Dan di sini MCU itu selalu menghilangkan karakter yang bisa dibilang itu udah bener-bener plot twist, karakter udah bener-bener waduh ini akan menjadi spoiler banget sih. Mungkin seperti itu. Nah, bisa jadi ini ada Loki ataupun Heimdall, atau bisa jadi ada varian Thor yang lainnya. Karena kalau kita lihat ada Thor Love and Thunder ini, kita akan menghadirkan 3 varian Thor yang lainnya. Kalau di komik itu ada Thor yang versi tuanya, Thor yang dari masa depan, dan ada juga Thor yang dari masa lalu. Mungkin seperti itu Pak ya. Makanya di sini ini akan menjadi Thor No Way Home. Aduh,
mungkin seperti itu Pak ya. Tapi lagi-lagi ya kita tahu ya bahwa varian yang muncul di sini adalah Thor-nya versi Jane Foster dari universe lain. Mungkin seperti itu, makanya diganti oleh MCU untuk fan service lagi. Aduh, gitu sih yang gua lihat ya. Dan scene selanjutnya ada lambang Thor Love and Thunder yang ikonik, dan juga dari segi font text-nya aja tuh udah kelihatan banget Pak. Ini bukan film MCU yang serius seperti Moon Knight dan Multiverse of Madness nanti. So fix Taika Waititi ini mengulang kembali formula yang sama seperti Thor Ragnarok yang super lawak banget Pak ya. Tapi berhasil karena marketnya tuh banyak yang suka ya, jadilah sekarang film lawak. Ya udahlah ya, yang penting itu untung lah. Tapi adegan final kita bisa melihat bahwa Thor sedang terlibat dalam sebuah pertarungan. Itu pertarungan gue nggak tahu dia apa melawan siapa, tapi yang jelas ini kayaknya adalah bangsa Asgardia melawan bangsanya dari planet lain mungkin. Karena di sini gue bisa melihat ada berbagai macam makhluk lain loh Pak ya. Ada tangannya panjang, ada kakinya panjang juga. Kayaknya mereka itu akan melawan makhluk dari dunia lain. Dan ini settingnya udah kelihatan bahwa ini ada di New Asgard. Jadi Thor ini akan bertarung bersama para Asgardian-nya untuk melawan ancaman yang misterius. Dan jelas-jelas ini ada di New Asgard. Kelihatan jelas di backgroundnya ini ada rumah-rumah kecil. Dan kita udah sambungan kembali dengan scene New Asgard yang udah di shot secara montage di trailer sini. Ini fix ini mereka ada di New Asgard. Mjolnirnya udah mulai terbang dan ditangkap oleh seseorang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang menangkap itu adalah si Mighty Thor versinya Jane Foster. Nah, kemungkinan ini adalah Jane Foster varian dari universe lain yang dimana identitasnya adalah Thor di universe-nya. Sama seperti kita melihat Loki itu ada Loki versi laki-laki, ada Loki versi perempuan. Ya, which is itu Sylvie Pak ya. Nah, di sini ini MCU akan menerapkan hal yang sama seperti Loki. Mereka menerapkan si Jane Foster ini adalah Thor dari universe lain. Jadi ada Thor yang laki-laki, ada Thor yang perempuan. Nah, ini versinya sama seperti Loki yang kita udah lihat di tahun 2021 kemarin Pak ya. Makanya di sini Jane Foster itu bisa mengangkat Mjolnir karena itu adalah Thor di universe-nya. Nah, kalau ini adalah Jane Foster versi MCU yang dari timeline sekarang, kayaknya nggak mungkin deh. Karena dia itu hanya manusia biasa, satu, dan kedua dia tuh bukan orang Asgardian, dan dia nggak mungkin tiba-tiba dia tuh punya kuota super seperti Thor, kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi ini adalah Jane Foster versi universe timeline MCU sekarang, karena dia tuh bisa mengenakan petir seperti Captain America versi Endgame Pak ya. Karena kita udah tahu Pak ya bahwa di Endgame Captain America bisa melayangkan Mjolnir dan juga mengeluarkan petir dari Mjolnir tersebut Pak ya, meskipun itu bukan orang Asgardian. Tapi di sini kayaknya ini Jane Foster versi MCU, atau bisa jadi ini adalah varian dari universe lain. Inilah Thor versi universe lain Pak ya, mungkin seperti itu Pak ya. Dan kita bisa melihat dengan Mjolnir yang dipegang oleh si Jane Foster versi varian Thor ini, kita bisa melihat bahwa ini Mjolnirnya ini ada sebuah retakan-retakan besar. Fix ini adalah Mjolnir yang sama seperti yang kita lihat terakhir kali di Thor Ragnarok. Nah, kalau kalian masih ingat dengan adegan Thor Ragnarok ketika si Hela ini menghancurkan Mjolnir tersebut Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Mjolnir itu ada berbagai macam retakan dan kayaknya ini udah diperbaiki. Nah, masalahnya adalah si Mjolnir ini kan udah mulai hancur tuh. Apakah worthy-nya masih ada? Karena kalau kita lihat ketika Mjolnir melayang dan juga dan juga mendarat di tangan Jane Foster, kayaknya ini adalah Mjolnir yang sama, dan juga worthy-nya masih belum hilang seperti dikatakan oleh Odin pertama kali di film Thor pertama Pak ya. Makanya ini benar-benar kayaknya adalah Mjolnir sama sih. Gitu sih. Tapi kita masih nggak tahu nih Mjolnir ini kok bisa dibangun kembali dan mantap worthy-nya masih ada. Nah, mungkin akan dijawab di filmnya nanti. Apakah mungkin Mjolnir ini akan dibangun oleh seorang yang kerdil yang di di angkasa itu yang membuat Stormbreaker di Avengers Infinity War? Mungkin diperbaiki oleh dia, atau bisa jadi ini Mjolnir ini bisa menyatu kembali setelah itu hancur, dia bisa kembali pulih kembali. Mungkin seperti itu ya, mungkin kita nggak tahu ya apa yang akan direncanakan oleh MCU seperti apa, bagaimana bisa Mjolnir ini bisa terhubung kembali. Dan jelas-jelas kita bisa melihat di timeline sebelumnya si Mjolnir ini sudah hancur di tangan Hela. Nah, dan seperti itu, makanya aduh, kita tunggu aja mengenai Thor Love and Thunder seperti apa hasilnya. Tapi jelas-jelas ini menurut gua trailernya ini bener-bener aduh ceria-ceria lagi di MCU. Tapi gua udah bener-bener enjoy karena gue bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari seorang Thor God of Thunder ini Pak ya. Karena awalnya itu adalah seorang superhero bisa dibilang adalah the God of Thunder, sekarang dia itu menjadi seorang Revenger Pak ya, dimana dia itu ingin mencoba hal baru bersama timnya Guardians of the Galaxy seperti apa. Karena dia itu udah menyerahkan sebuah tahtanya kepada si Valkyrie ini, dia udah menyerahkan semuanya, dan dia itu bukan Odinson lagi. Alhasil dia ingin mencoba hal baru, karena kita bisa melihat dari awal scene aja kita bisa melihat bahwa Thor ini sudah mengatakan
who I am, who really am. Gue nih siapa? Gue tuh jadi diri seperti apa? Karena dia tuh mencari jati dirinya setelah dia tuh udah menjadi superhero yang diakui oleh seluruh bumi, yang sebagai anggota Avengers. Mungkin seperti itu Pak ya. Makanya si Thor ini melakukan hal baru di luar kepahlawanannya, jadi seperti itu. Oke, menarik banget sih, untuk plotnya udah menarik banget. Tapi lagi-lagi Taika Waititi, mohon maaf nih, banyak banget dari kalian udah ngomong bahwa bang, Taika Waititi itu nggak akan menjadikan film Thor ini menjadi dark, karena bisa dibilang ini lawannya adalah God the God Butcher Pak ya, yang bisa dibilang ini adalah pembantai para dewa. Ini adalah pembantai para dewa. Ini malah kenapa kok dibuat lawak? Gua nggak tahu ya, karena gini, pemerannya adalah Christian Bale. Nah, kalau kita udah lihat jam terbangnya si Christian Bale, sepanjang dia tuh udah menjadi aktor, dia tuh udah ngomong bahwa gue tuh nggak mau menerima film dengan jokes-jokes yang banyak, karena dia itu bukan aktor lawak. Dan dia tuh udah ngomong ketika dia itu pertama kali ditawari oleh Warner Bros dan juga Christopher Nolan untuk menggarap Batman, karena sebelumnya Batman itu kan adalah Batman di mana lawak-lawak kayak Batman Forever, Batman Robin, di mana itu udah marketnya untuk anak-anak banget Pak ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Christian Bale tuh udah ngomong, gue nggak mau untuk menerima job film-film lawak, karena dia itu bukan aktor lawak. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini sih misalkan God the God Butcher-nya itu udah menjadi bermesrem ya, seperti yang diinginkan oleh Christian Bale, seperti di komiknya, mungkin akan menjadi karir lovable buat kita sebagai villain baru Pak ya, seperti itu. Makanya gue tunggu aja mengenai God the God Butcher seperti apa, makeupnya ya kan. Gue pengen tahu acting Christian Bale seperti apa di sini sebagai villain, karena muka Christian Bale itu adalah muka-muka hero Pak ya, bukan muka-muka villain gitu. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa hasilnya untuk God the God Butcher ini. Nah, untuk video berikutnya mungkin gue akan buat video mengenai asal-usul God the God Butcher seperti apa di komiknya, dan mungkin akan gue buat sambungannya antara komiknya Marvel dan dengan MCU untuk karakter God the God Butcher seperti apa, karena gue udah baca komiknya. Dan tunggu aja video dari gue mengenai asal-usul God the God Butcher seperti apa. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai breakdown Thor Love and Thunder. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai Thor Love and Thunder ini, mungkin kalian punya teori sendiri mungkin, atau kalian punya informasi yang penting, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghibur semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!